Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari GMII Jemaat Immanuel yang saat ini berada di rumah saja. Kiranya kita semua mempersiapkan hati untuk diberkati dalam ibadah raya Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan marilah kita bersama meneduhkan hati kita untuk bersaat teduh. Amin. Ungkapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk beribadah dalam keadaan apapun. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Syukur
Pendeta Silvanus Tuhumena. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memandu doa syafaat kita dan Bapak Ibu silakan mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang membawa syukur dan pujian kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu setia. Tuhan menyertai kami, menolong kami, baik kami sebagai orang tua maupun anak-anak yang harus bekerja dan belajar dari rumah, maupun kami yang harus terpaksa keluar bekerja di luar rumah karena kondisi yang menuntut kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Engkau juga menolong setiap pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah, dalam menangani COVID-19 ini. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan menyertai para medis dan semua pihak yang berada di garis depan dalam melayani pasien COVID-19. Kami bersyukur juga untuk setiap pasien yang sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan masyarakat Indonesia dan dunia ini, agar Tuhan Engkau menyatakan perlindungan bagi kami semua selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga setiap kami agar memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga kesadaran untuk menjaga keamanan di sekeliling kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan Engkau memberikan perlindungan, hikmat, dan mengaruniakan kesehatan bagi setiap mereka, mulai dari pusat sampai daerah, dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan setiap para medis dan semua pihak yang bekerja di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Engkau menyatakan perlindungan dan berkat-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pasien. Tuhan Yesus tolong, baik mereka yang dirawat secara mandiri maupun mereka yang ada di rumah sakit. Biarlah Engkau menyatakan pertolongan Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami teringat bagi setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Biarlah Engkau hadir untuk menghibur dan menguatkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa
berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami. Biarlah Engkau menyatakan pertolongan Tuhan. Engkau memulihkan kondisi ekonomi bangsa ini. Juga untuk setiap orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mencari pekerjaan saat ini, biarlah Engkau menolong, Engkau membuka jalan bagi mereka, dan Tuhan biarlah Engkau memelihara setiap mereka dan seluruh keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua yang bekerja dan anak-anak yang belajar dari rumah, agar mereka terus diberikan semangat, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GMII, agar Tuhan biarlah Engkau memberikan kesetiaan untuk kami dapat terus beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Happy Maradia dan keluarga yang melayani di India Utara, supaya Tuhan Engkau kiranya menyatakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka, kalau mereka mengalami kesulitan, biarlah Engkau membuka jalan, Engkau menopang mereka. Tuhan terus memakai mereka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama akan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita membuka mazmur pujian untuk Tuhan dari Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebagaimana tema firman Tuhan pada hari ini, teguh mewartakan Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Biarlah semua kita yang adalah umat pilihan Allah, kita benar-benar dapat menyatakan kasih Allah, kemurahan Allah kepada semua orang. Untuk itu mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian, glory, haleluya telah kita kidungkan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan hati dan kepala kita untuk merenungkan kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai pada hari ini, di rumah saja Tuhan nyatakan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dia mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Dia buktikan bahwa Dia Allah yang setia, karena Dialah segalanya di dalam hidup kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
dan Rajaku. Kami menyembahmu, sebab Kau besar, Kau heran, Kau dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ada kesempatan yang indah untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan tolong dan memimpin kami. Tuhan akan memberikan pencerahan dan pengertian rohani bagi kami, sehingga kami dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat dikuatkan, diarahkan oleh firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini yang menjadi bacaan firman Tuhan untuk kita itu adalah terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagialah bagi kita yang melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perpisahan adalah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Oleh karena perpisahan itu akan mendatangkan rasa sedih dan gelisah. Betapapun pahitnya rasa sedih itu, kita tidak bisa menghalangi atau mengelak dari perpisahan. Salah satu yang tidak bisa kita hindari adalah ketika dipanggil oleh Bapa di sorga. Setelah perjamuan malam dan kepergian Yudas, tinggallah Yesus bersama dengan 11 muridnya. Di situ dia mulai berbicara tentang kepergiannya. Di situ Yesus mulai menyampaikan kepada para murid tentang perpisahan Ia dengan mereka. Karena beberapa hari lagi dia akan masuk dalam penderitaan yang luar biasa, dan bahkan Ia akan sampai mati di kayu salib. Setelah mendengar hal itu, Petrus dan teman-teman para murid merasa sedih. Mereka merasa kecewa. Oleh karena apa? Mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Petrus telah meninggalkan Galilea, kampung halamannya, dan pekerjaannya sebagai seorang nelayan untuk mengikut Yesus. Tapi pada kenyataannya dia melihat, dia harus mengalami bahwa mereka harus berpisah. Yesus berkata,
jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan pada saatnya aku akan kembali dan membawa engkau ke sana dan tinggal bersama-sama dengan aku. Ini adalah kata-kata penghiburan yang Yesus sampaikan kepada para murid. Yesus menghibur mereka. Yesus ingin memberikan ketenangan kepada mereka supaya mereka dapat menerima kenyataan. Yesus menghibur mereka. Martin Luther berkata bahwa ini adalah khotbah penghiburan terbaik yang disampaikan oleh Yesus selama ada di muka bumi. Karena yang dia sampaikan itu tidak dapat dibeli dengan apapun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus berkata, "Aku akan pergi," maka Thomas bereaksi. Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Aku akan mengatakannya sekarang kepadamu." Lalu Thomas bertanya kepada Yesus, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Maka Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tema kita hari ini, teguh mewartakan Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Tema kita hari ini ialah teguh mewartakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang didasarkan pada ayat yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, apa artinya "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup"? Bahwa di dalam ayat ini kita menemukan ada 3 unsur. Dan 3 unsur itu juga berpusatkan pada Kristus. Yang pertama, akulah jalan. Yang kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, ialah akulah hidup. Mari kita lihat yang pertama, akulah jalan. Yesus berkata, "Aku adalah jalan." Yesus tidak berkata bahwa aku adalah salah satu jalan, tetapi aku adalah jalan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus Kristus, Dia adalah jalan untuk bertemu dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada jalan alternatif. Kalau pergi ke Roma, kita bisa melalui banyak jalan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau pergi ke sorga, kita hanya bisa melalui satu-satunya jalan. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh dan tidak dapat direduksi, tidak dapat dipotong, tidak dapat dikurangi, apalagi dikaburkan. Karena ini adalah perkataan Yesus. Bapak Ibu sekalian, akses jalan ke surga, ke Bapa di surga, itu hanya melalui Dia. Yang kedua, akulah kebenaran. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada lagi kebenaran lain di luar diri Yesus. Seluruh kehidupan Yesus sejak Ia lahir
dalam kehidupan pelayanannya, dalam pengajarannya, itu adalah kebenaran. Penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke sorga, dan ia berjanji untuk datang kembali, itu adalah kebenaran yang tidak dapat dibantahkan. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus dipegang dan menjadi landasan iman Kristen untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Kebenaran yang berbeda dengan kebenaran yang lain. Di dunia ini ada banyak kebenaran. Kebenaran tentang ilmu pengetahuan, fisika, matematika, dan lain sebagainya, itu adalah kebenaran berkaitan dengan hukum alam. Dan itu juga adalah kebenaran. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan, seseorang dapat memiliki gelar yang banyak, memperoleh pengetahuan yang tinggi, dan itu adalah kebenaran, dan itu adalah baik. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki kebenaran dan hidup? Apakah saudara sudah bisa memperoleh kebenaran yang sejati, kebenaran ilahi, yaitu dalam Kristus Yesus? Dia adalah sang kebenaran, dan dia adalah pencipta segala kebenaran yang ada di dunia ini. Yang ketiga, akulah hidup. Hidup lawannya mati. Kehidupan lawannya adalah kematian. Firman Allah berkata bahwa manusia telah mati di dalam pelanggaran dan oleh dosa-dosanya. Efesus pasal 2 ayat 1. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kasih karunia Allah yang tinggi, yang besar, telah menghidupkan kita oleh kebangkitan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 4 dan yang kelima. Zoe digunakan oleh Tuhan Yesus yang artinya hidup. Apa artinya itu? Zoe menjelaskan, menggambarkan tentang kehidupan yang terdapat di dalam diri Allah yang terus-menerus kekal tak terbatas. Hidup itu dimiliki oleh Allah, dan hidup itu juga ada di dalam diri anaknya. Firman Tuhan berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Orang berdosa mati secara rohani. Orang berdosa terpisah dari Allah. Orang berdosa memperoleh maut. Firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus akan memberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya bukanlah satu metode atau prosedur atau sistem. Pengharapan orang percaya adalah pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia kita dapat melihat Allah. Melalui Dia kita dapat berjumpa dengan Allah. Melalui Dia kita dapat mengenal Allah, dan melalui Dia kita dapat bersekutu dengan Allah. Mengapa gereja harus memberitakan Yesus, jalan kebenaran dan hidup? Gereja harus memberitakan Yesus, jalan kebenaran dan hidup, oleh karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ini sebuah kebenaran dan satu-satunya jalan
adalah melalui Yesus. Oleh karena itu gereja harus memberitakannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang yang sedang berjuang untuk pergi ke sorga menggunakan kebenarannya sendiri. Ada banyak orang yang mengalami kebutaan secara rohani. Ada orang yang tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka mengalami jalan buntu. Oleh karena itu gereja harus terus memberitakan. Orang percaya harus terus memberitakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya dialah yang dapat memberikan kepastian dan jalan ke sorga itu. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus kasih, saat ini kalau kita mau pergi ke suatu tempat, sekalipun kita belum mengetahuinya, kita dapat menggunakan teknologi. Ada WhatsApp, ada Google, kita bisa cari peta. Tetapi untuk ke sorga itu semua tidak bisa. Hanya Yesus yang akan membawa kita ke sorga. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, kalau kita berbicara tentang sorga, maka yang paling tepat adalah kita bertanya, kita datang kepada Dia yang datang dari sorga. Karena Dia tahu jalan ke sorga, Dia datang dari sana, dan Dia juga tahu tentang jalan kembali ke sorga. Yesus Kristus adalah jawabannya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Tuhan ini membawa kita untuk pertama, sebagai orang percaya, mari kita tetap memegang teguh kebenaran yang telah kita peroleh. Sebagai orang percaya, mari kita memiliki kepastian bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita telah memperoleh kepastian bahwa keselamatan itu telah Dia kerjakan. Sebagai tanggung jawab pelayanan, kita juga harus memberitakan itu. Gereja harus memberitakan firman Tuhan yang murni, jalan kebenaran dan hidup. Gereja harus memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Gereja harus memberitakan salib Kristus yang membawa orang berdosa berjumpa dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Firman-Mu telah kami baca, firman-Mu telah kami renungkan. Kiranya Tuhan mengartikan dan meneguhkan itu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberi untuk Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah berkat yang sungguh berharga, di mana Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan terima kasih bahwa Tuhan juga memberkati hidup kami dengan berkat jasmani, di mana hari ini kami ingin memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Kami hendak berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami banyak kesulitan oleh karena berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa agar Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami sungguh percaya kepadamu, Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan umat-Nya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.